Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Strategi Logistik dengan judul Permasalahan Pengembangan Usaha dalam Ekonomi Pengetahuan berdasarkan Pendekatan Logistik. Jurnal ini ditulis oleh S.E. Barikin, Ovi Kalinina, dan E. Abalcik yang diterbitkan pada tahun 2018. Untuk latar belakang, dari segi teori ilmiah, masalah pengembangan usaha dapat dipertimbangkan dalam konteks perubahan dalam sistem sosial ekonomi berbagai skala. Sangat menarik untuk membandingkan dinamika pengembangan perusahaan dan tingkat kepunahan dengan dinamika pengembangan sistem sosial ekonomi besar seperti kota. Memang perubahan dalam perusahaan, terutama manajemen inovasi dan adaptasi terhadap fluktuasi di lingkungan eksternal menjadi lebih sulit bagi perusahaan, terutama mengingat perubahan yang berkelanjutan di lingkungan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran ulang yang konstan terhadap kondisi perusahaan yang berfungsi dilakukan. Ketika kota-kota berkembang, mereka menjadi semakin multidimensi dan sangat berbeda dari kebanyakan perusahaan oleh varietas yang tergantung pada jumlah agen ekonomi yang berbeda dan memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan. Perbandingan semacam itu sangat menarik dalam konteks mempelajari pendekatan untuk merumuskan strategi pengembangan perusahaan industri dalam kondisi ekonomi pengetahuan. Perlu dicatat bahwa perbandingan D, Barat memberikan ide yang adil tentang kesamaan dinamika pengembangan agen ekonomi dengan proses kehidupan organisme di alam, serta perbedaan dalam pengembangan perusahaan dan kota. Namun, menurut pendapat penulis, studi tentang aliran sumber daya keuangan, aset material, dan aliran informasi membentuk gagasan tentang karakteristik sistem sosioekonomi yang dianggap. Pola aliran terpadu dapat dipertimbangkan berdasarkan pada metodologi logistik yang memungkinkan kita untuk memperhitungkan pendekatan menuju pencapaian pengetahuan yang benar secara objektif tentang kenyataan berdasarkan studi dari sistem unik yang secara historis berkembang, dari perspektif studi tentang pergerakan sumber daya di dasar tolak ukur humanistik dari strategi penelitian ilmiah. Metodologi logistik akan memungkinkan penulis untuk mempertimbangkan masalah saat ini terkait dengan daya saing perusahaan industri dalam negeri, yang perkembangannya terus dipastikan melalui penggunaan lebih banyak sumber daya, yaitu pengembangan yang luas bukan intensif, inovasi dalam proses produksi, otomatisasi produksi yang berkelanjutan, dan lainnya yang terkait dengan perubahan ekonomi pengetahuan meningkatkan peran informasi dan prosesnya dalam memastikan keunggulan kompetitif. Penelitian dan pengembangan ilmiah in-house memungkinkan perusahaan industri menjaga ceruk pasar yang ada dan menemukan ceruk baru untuk memimpin di segmen pasar mereka. Untuk rumusan masalah jurnal, yaitu pendekatan teoretis pengetahuan ekonomi terhadap pengembangan strategi perusahaan industri berdasarkan metodologi logistik, dan mempertimbangkan usulan kekhasan ekonomi pengetahuan dalam proses perencanaan strategis kegiatan perusahaan industri, serta bagaimana proses pengembangan strategi yang ditandai dengan perencanaan strategis perusahaan industri secara algoritma. Dan tujuan penulisan jurnal yaitu penerapan metodologi logistik melibatkan peningkatan aparatur konseptual yang mencakup istilah strategi, perencanaan strategis, analisis strategis, rencana strategis dalam konteks ekonomi pengetahuan dari posisi studi tentang proses aliran yang memastikan pengembangan sistem sosial ekonomi. Lalu ada teori logistik memungkinkan kita untuk mempertimbangkan kekhasan ekonomi pengetahuan dalam proses perencanaan strategis kegiatan perusahaan industri, dan ada metodologi logistik memungkinkan untuk meningkatkan proses pengembangan strategi perusahaan industri. Untuk teori dasar, ada banyak karya penelitian di bidang pengembangan strategi, baik secara umum maupun untuk perusahaan industri pada khususnya. Subjek ini dibahas dalam karya-karya A. D. Vorobiev, K. N. Gozenko, disertai M. A. Pestunov, Y.U., V. Ragulina, dan I. G. Silenko, dan lain-lain. Sebagian besar konsep teoritis yang digunakan telah dikembangkan pada akhir abad ke-20 berdasarkan penelitian para penulis asing. Namun demikian, masalah pengorganisasian proses ini untuk produksi industri dalam hal pengembangan ekonomi pengetahuan diselidiki tidak cukup. Dalam artikel ini, studi masalah pengembangan perusahaan dari posisi metodologi logistik memungkinkan kita untuk mempelajari proses pengembangan keterlibatan teknologi kognitif berdasarkan berbagi pengetahuan kondisif bagi organisasi aliran informasi, keuangan, dan sumber daya material.
Dan saat ini strategi organisasi umumnya dipahami sebagai sistematisasi tindakan di tingkat organisasi dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal dan internal untuk memastikan pertumbuhan yang seimbang. Arah pengembangan organisasi, taktik, strategi, dan tipe strategi didefinisikan oleh serangkaian faktor, diantaranya ada spesialisasi ekonomi, maksud dan tujuan pengembangan, tahap siklus hidup, tingkat daya saing saat ini, dan lain-lain. Pengembangan strategi adalah bagian dari manajemen strategis, pembentukan model inovatif. Manajemen strategis perusahaan industri berdasarkan model manajemen pengetahuan dilakukan secara evolusi. Diharapkan transisi bertahap dari perilaku strategis ke perencanaan strategis dan kemudian ke transisi model terpadu. Perilaku strategis menyeratkan bahwa perusahaan memilih cara bertindak di pasar sesuai dengan tindakan pembalasan yang diduga dilakukan oleh pesaing. Sebagai aturan, model manajemen strategis ini khusus untuk usaha kecil yang ingin mengurangi konsumsi sumber daya, termasuk perencanaan strategis. Dalam literatur tidak ada konsensus tentang proses perencanaan strategis. Secara keseluruhan, perencanaan strategis dianggap sebagai proses pengembangan dan penerapan strategi organisasi. Salah satu masalah metodologi yang bermasalah adalah pemetaan konsep perencanaan strategis dan strategis perencanaan. Ya, berikut pada gambar 1 ada distribusi teknologi produksi canggih baru dalam industri manufaktur untuk Rusia secara keseluruhan pada tahun 2010 sampai 2017. Pengembangan teknologi. Untuk metode riset jurnal, itu ada beberapa penulis memungkinkan persamaan konsep strategi perencanaan dan perencanaan strategis, percaya bahwa strategi perencanaan suatu organisasi adalah subsistem manajemen strategis dan merupakan dasar penting dari proses perencanaan strategis yang meliputi tahapan implementasi diikuti oleh evaluasi strategis. Persamaan konsep perencanaan strategi dan strategi perencanaan masuk akal karena tujuan perencanaan strategi adalah untuk mengembangkan strategi untuk strategi perencanaan. Secara keseluruhan, perencanaan strategis adalah proses streaming yang melibatkan aliran sumber daya informasi, bahan, dan uang. Analisis tahapan proses ini juga menunjukkan identitas elemen penyusun dan tugas yang ditangani secara konsisten, yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan tentang identitas proses perencanaan strategi dan perencanaan strategi. Untuk pengumpulan data berkenaan dengan perusahaan industri, penulis akan mempertimbangkan perencanaan strategis sebagai proses implementasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi selama periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan alat, prosedur, dan keputusan tertentu dan tergantung pada lingkungan eksternal dan internal sistem yang berfungsi pada titik waktu tertentu. Untuk secara efektif mengintegrasikan model manajemen strategis dan model manajemen pengetahuan hanya mungkin dengan pendekatan tunggal atau terpadu untuk model manajemen strategis. Pendekatan terpadu untuk pengembangan strategis dalam kerangka model manajemen pengetahuan memberikan catatan permanen tentang perkembangan terbaru di bidang metodologi perencanaan strategis, instrumentasi, dan lain-lain. Perlu juga untuk mempertimbangkan pengalaman perusahaan industri tertentu sebagai landasan yang diperlukan dari informasi dan dukungan analisis dari proses pengembangan strategi. Untuk pembahasan penelitian jurnal, penulis mengusulkan untuk memahami analisis strategis sebagai sarana untuk mengubah pengetahuan implisit tentang lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam rencana strategis organisasi yang melibatkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, keterampilan, data yang berkelanjutan. Terlepas dari metodologi spesifik, elemen utama dari proses pengembangan strategi adalah analisis strategis. Dalam kerangka analisis strategi ekonomi, pengetahuan untuk perusahaan industri sedang mengalami perubahan signifikan. Alat yang digunakan untuk penilaian solusi inovatif berkembang, metode individual manajemen modal manusia diperkenalkan, dan prosedur untuk penilaian komprehensif dimasukkan dalam proses perencanaan. Terutama ini disebabkan oleh akumulasi pengalaman organisasi, spesifikasi produksi dan proses teknologi, pengaruh lingkungan eksternal pada operasi entitas ekonomi, dan lain-lain. Pengalaman tersebut memungkinkan kita untuk menyesuaikan metodologi pengembangan strategi melalui pemilihan alat yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan industri tertentu. Dalam pendekatan ekonomi, pengetahuan dalam pengembangan metodologi strategi yang terpadu, kita dapat mempertimbangkan kemungkinan dampak dari kondisi krisis yang memiliki kepentingan tinggi bagi perusahaan industri. Pendekatan metodologi saat ini untuk pengembangan strategi sebagai suatu peraturan memperhitungkan faktor pengaruh lingkungan eksternal, tetapi tidak menilai keberlanjutan organisasi. Istilah terakhir dipahami tidak hanya sebagai keberlanjutan saat ini, tapi juga sebagai pemeliharaan untuk jangka waktu tertentu, yaitu mempertimbangkan kemampuan sistem untuk melawan pengaruh eksternal. Stabilitas
stabilitas strategis perusahaan industri adalah kemampuan untuk mempertahankan dan menjaga untuk waktu yang lama cara tertentu dari fungsi perusahaan berdasarkan optimasi proses sosial ekonomi dan pertimbangan faktor lingkungan. Analisis stabilitas strategi harus dimasukkan dalam proses perencanaan strategi sebagai elemen integrasi dengan ekonomi pengetahuan untuk mencapai efek sinergis dari strategi pengembangan. Algoritma perencanaan strategis perusahaan industri menggunakan prinsip-prinsip ekonomi pengetahuan diwakili dalam gambar 3. Analisis dan penilaian keberlanjutan perusahaan industri harus memperhitungkan pengalaman sebelumnya dari organisasi yang berfungsi untuk membentuk skala peringkat stabilitas untuk penilaian ahli tingkat saat ini. Penggunaan skala stabilitas intraorganisasi daripada membandingkan dengan organisasi lain memberikan estimasi yang lebih akurat dan memungkinkan untuk menghasilkan perkiraan stabilitas strategi perusahaan industri dalam kondisi modern, sistem informasi analisis dari entitas ekonomi lainnya, terutama yang bersaing, sebagai suatu peraturan dijamin. Penggunaan maksimum data akuntansi, manajemen, dan sistem kontrol otomatis perusahaan industri akan memungkinkan untuk meningkatkan akurasi penilaian keuangan dan ekonomi dari kondisi saat ini serta penilaian prospek pembangunan. Untuk hasil pengembangan strategi yaitu adalah perumusan rencana strategis perusahaan industri. Dalam rencana strategi ekonomi pengetahuan perusahaan industri disesuaikan berdasarkan penilaian ahli, data empiris tentang dinamika pengembangan perusahaan. Rencana strategis bersifat dinamis dan tunduk pada penyesuaian tepat waktu sesuai dengan keadaan sosioekonomi dan produksi saat ini dari perusahaan industri. Dalam hal ekspansi signifikan dari penggunaan informasi dan sistem analitik, adopsi masa akuntansi manajemen, alat pengembangan strategi pada semua tahap proses manajemen strategi mengalami perubahan yang terutama mempengaruhi analisis dan evaluasi lingkungan eksternal dan internal perencanaan keuangan. Dalam kerangka ekonomi pengetahuan adalah mungkin untuk membayangkan pengembangan strategi dalam pertukaran pengetahuan berkelanjutan untuk entitas bisnis tertentu dan dengan demikian meningkatkan efektivitas proses manajemen strategis mengalami perubahan yang terutama mempengaruhi analisis dan evaluasi eksternal dan lingkungan internal perencanaan keuangan. Berikut pada gambar 2 ada strategi proses perencanaan. Di situ ada mendefinisikan tujuan, lalu analisis lingkungan internal, lalu analisis lingkungan eksternal, lalu pernyataan tujuan, lalu ke perencanaan strategi, ke pengaturan tugas, ke pengembangan tanaman, lalu membuat perubahan struktural, lalu ke pembentukan anggaran, ke manajemen operasi, lalu penilaian kontrol dan informasi strategi baru untuk menghubungkan tugas-tugas strategis. Lalu kembali lagi ke mendefinisikan tujuan dan dia ke pengaturan tugas juga. Dan untuk gambar 3 di sini ada algoritma strategis perencanaan industri, yaitu penilaian kompleks stabilitas pengembangan perusahaan industri berdasarkan indeks absolut dan relatif penilaian ahli, ke penilaian kompleksitas keterkaitan aliran sumber daya yang menyediakan pengembangan perusahaan industri, lalu ada analisis strategi lingkungan eksternal dan internal, lalu pengembangan strategi dan rencana transisi dari keadaan saat ini melalui yang diinginkan, lalu ke peramalan keuangan dari hasil realisasi strategi. Untuk kesimpulannya yaitu dalam kerangka ekonomi pengetahuan adalah mungkin untuk membayangkan pengembangan strategi dalam pertukaran pengetahuan berkelanjutan untuk entitas bisnis tertentu dan dengan demikian meningkatkan efektivitas manajemen strategi organisasi sebagai seluruh. Dalam pengembangan strategi perusahaan industri, manajemen harus menggunakan pengalaman sebelumnya dalam penilaian indikator ekonomi dan keuangan dasar, proposal para ahli perusahaan seperti pada spesifikasi proses produksi dan di bidang manajemen personalia, logistik, dan lain-lain. Dalam karya ini, kami menyajikan pemahaman penulis tentang strategi sebagai sistem langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi untuk periode waktu tertentu, mengingat alat, prosedur, dan solusi spesifik. Perencanaan strategis diperlakukan sebagai organisasi aliran sumber daya melalui pertukaran pengetahuan dalam sistem langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi selama periode waktu dengan mempertimbangkan alat, prosedur, dan keputusan tertentu, lingkungan eksternal dan internal sistem berfungsi. Strategi perencanaan adalah salah satu tahapan perencanaan strategis. Algoritma perencanaan strategi mempertimbangkan penilaian terintegrasi stabilitas strategis. Pengetahuan tentang keadaan perusahaan sebelumnya telah diusulkan. Penggunaan model ekonomi pengetahuan dalam strategi pengembangan perusahaan industri membutuhkan staf yang berkualifikasi tinggi, ketersediaan sistem akuntansi manajemen, sistem manajemen otomatis,
Karena individualisasi metodologi perencanaan strategis dalam kerangka pendekatan ini membutuhkan informasi dan data analitik yang cukup besar dalam kompetensi yang dinamis dan relevan untuk klasifikasi, pemrosesan, dan analisis mereka. Sekian dari presentasi yang telah saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.